Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Mesir kuno, tanah yang penuh misteri dan keajaiban, kembali menggemparkan dunia dengan penemuan terbaru yang mengejutkan para ilmuwan. Dari labirin raksasa tersembunyi hingga mumi berbalut emas, artefak-artefak yang terungkap membuka tabir rahasia peradaban kuno yang begitu maju. Namun, di balik keindahan dan kemegahan peninggalan ini, tersimpan teka-teki yang mengguncang keyakinan para ahli dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang menakutkan. Sarkofagus misterius dengan cairan merah di dalamnya, patung-patung kolosal yang menantang logika, dan praktik mumifikasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Semua ini hanyalah puncak gunung es dari apa yang masih tersembunyi di bawah pasir gurun Mesir. Penemuan-penemuan ini tidak hanya mengubah pandangan tentang sejarah manusia, tapi juga memunculkan kekhawatiran akan bahaya yang mungkin mengintai di balik artefak kuno ini. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 15 penemuan mengejutkan di Mesir yang membuat para ilmuwan bergidik dan pertanyaan kembali segala yang mereka ketahui tentang masa lalu. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. The Labyrinth of Hawara. Labirin Hawara merupakan penemuan arkeologis yang mengguncang dunia ilmiah. Terletak di situs piramida hitam Hawara, Fayum, Mesir. Struktur bawah tanah yang rumit ini ditemukan pada tahun 2008 oleh tim ekspedisi Mataha menggunakan teknologi radar penetrasi tanah canggih. Labirin ini terdiri dari jaringan lorong-lorong yang membingungkan, tersebar di area seluas 70 km persegi dengan kedalaman mencapai 12 meter di bawah permukaan tanah. Struktur ini memiliki ribuan ruang yang saling terhubung dengan beberapa lorong utama yang panjangnya mencapai 5 km. Dinding-dinding labirin diperkirakan setinggi 3 meter dan lebar lorong bervariasi antara 1,5 hingga 3 meter. Keberadaan labirin ini sesuai dengan catatan sejarah kuno, terutama deskripsi yang diberikan oleh sejarawan Yunani, Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Herodotus menggambarkan labirin ini sebagai struktur yang lebih menakjubkan daripada piramid-piramid di Giza dengan 3.000 ruangan yang tersebar di 2 tingkat, satu di atas tanah dan satu di bawah tanah. Para ilmuwan menduga bahwa labirin ini mungkin dibangun selama periode dinasti ke-12 sekitar 1800 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Firaun Amenemhat III. Namun tujuan pasti dari pembangunan struktur kolosal ini masih menjadi misteri yang sulit dipecahkan. Skala dan kompleksitas labirin ini menunjukkan tingkat perencanaan dan eksekusi yang luar biasa yang mungkin melibatkan ribuan pekerja terampil selama beberapa dekade. Beberapa arkeolog berspekulasi bahwa labirin mungkin berfungsi sebagai tempat suci yang rumit, tempat dilakukannya ritual-ritual rahasia atau upacara penguburan yang kompleks. Teori lain mengemukakan bahwa labirin ini mungkin merupakan representasi simbolis dari perjalanan jiwa melalui dunia bawah, sebuah konsep yang sangat penting dalam mitologi Mesir kuno. The Golden Man. Penemuan arkeologis terbaru di Saqqara, Mesir telah menggemparkan dunia ilmiah dan mengubah teori yang berkembang selama ini tentang praktik mumifikasi di Mesir kuno. Sebuah mumi berusia sekitar 4.300 tahun yang dijuluki The Golden Man ditemukan dalam sarkofagus batu kapur tersegel di dasar Saf sedalam 15 meter. Mumi ini merupakan penemuan luar biasa karena seluruh tubuhnya dilapisi daun emas. Suatu praktik yang sebelumnya dianggap hanya dilakukan untuk anggota keluarga kerajaan. Namun, hieroglif pada sarkofagus mengidentifikasi mumi tersebut sebagai Hekasepes, seorang pria yang bukan anggota keluarga kerajaan tapi memiliki status sosial tinggi. Penemuan ini menunjukkan bahwa praktik mumifikasi rumit dan penggunaan emas dalam proses tersebut tidak terbatas pada keluarga kerajaan saja, melainkan juga dilakukan untuk individu kaya dan berpengaruh di luar lingkungan istana. Artefak yang ditemukan bersama mumi, seperti perhiasan emas dan patung-patung batu kapur, semakin memperkuat dugaan adanya kelas sosial kaya non-kerajaan yang mampu membiayai proses pemakaman mewah. Teknik mumifikasi yang digunakan oleh Hekasepes sangat maju dan pada zamannya. Dengan tubuh yang diawetkan secara sempurna dan masih menunjukkan detail-detail anatomis yang jelas.
Hal ini membuat para ilmuwan mempertanyakan kembali pemahaman mereka tentang perkembangan teknologi mumifikasi di Mesir kuno. Implikasi dari penemuan ini terhadap pemahaman stratifikasi sosial di Mesir kuno sangatlah signifikan. Selama ini, para ahli beranggapan bahwa hanya anggota keluarga kerajaan yang memiliki akses ke sumber daya dan teknologi untuk mumifikasi secanggih ini. Namun keberadaan Hecasepes menunjukkan bahwa ada lapisan masyarakat elit di luar keluarga kerajaan yang memiliki kekayaan dan pengaruh cukup besar untuk mendapatkan perlakuan serupa dalam kematian. Hal ini membuka kemungkinan adanya struktur sosial yang lebih kompleks di Mesir kuno daripada yang selama ini dipahami. Lost Golden City of Athens. Kota emas Athens yang hilang ditemukan di dekat Luxor, Mesir, sekitar 500 km di selatan Kairo. Penemuan ini merupakan situs perkotaan terbesar dan terlengkap dari era Mesir kuno yang pernah ditemukan dengan luas mencapai 22.000 meter persegi. Kota ini diperkirakan berasal dari masa pemerintahan Amenhotep III sekitar 3.400 tahun yang lalu dan tetap aktif selama masa pemerintahan Tutankhamun dan Ai. Arkeolog menemukan berbagai artefak yang menakjubkan, termasuk perhiasan, peralatan rumah tangga, alat-alat pembuat roti dan bir, serta barang-barang kerajinan tangan yang sangat terperinci. Penemuan ini mengungkap informasi berharga tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir kuno, termasuk struktur sosial, praktik keagamaan, dan teknologi yang mereka gunakan. Salah satu temuan yang paling menarik adalah sebuah bakery dan dapur besar yang mampu melayani sejumlah besar orang, menunjukkan adanya sistem administrasi yang kompleks. Para ilmuwan juga menemukan segel-segel bertuliskan nama Amenhotep III yang membantu mengonfirmasi usia kota tersebut. Penemuan ini menantang teori yang berkembang selama ini tentang sejarah Mesir kuno, khususnya terkait dengan transisi dari pemerintahan Amenhotep III ke Akhenaten. Kota ini tampaknya tetap dihuni selama masa pemerintahan Akhenaten, meskipun ia memindahkan ibu kota ke Amarna. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang hubungan antara kedua kota tersebut dan alasan dibalik perpindahan ibu kota. Artefak-artefak yang ditemukan juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seni dan arsitektur Mesir kuno dengan beberapa karya yang menunjukkan tingkat keahlian yang luar biasa. Penemuan ini juga mengungkap praktik-praktik keagamaan yang sebelumnya tidak diketahui, termasuk bukti adanya pemujaan dewa Aten sebelum Akhenaten menjadikannya dewa utama. Para ilmuwan masih terus menggali dan menganalisis situs ini dengan harapan dapat menemukan makam-makam kuno yang mungkin tersembunyi di bawah kota. Patung Diorit Kevre. Patung Diorit Kevre merupakan karya seni monumental yang ditemukan di kuil lembah kompleks piramida Giza, sekitar 25 km di barat daya Kairo, Mesir. Penemuan ini menggemparkan dunia arkeologi dan mengubah pemahaman para ilmuwan selama ini tentang kecanggihan seni dan teknologi Mesir kuno. Patung setinggi 168 cm ini dipahat dari batu diorit, material yang sangat keras dan langka yang hanya dapat ditemukan di tambang-tambang jauh di selatan Mesir. Keberadaan patung ini di Giza menunjukkan adanya sistem transportasi dan logistik yang sangat maju pada masa itu. Teknik pematan yang digunakan untuk menciptakan patung ini sangatlah rumit, mengingat kekerasan batu diorit yang melebihi batu granit. Para ahli memperkirakan bahwa diperlukan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan karya ini. Kehalusan detail dan proporsi yang sempurna pada patung menunjukkan tingkat keahlian yang luar biasa dari para pemahat Mesir kuno. Patung ini menggambarkan Firaun Khafre, penguasa dinasti keempat dalam posisi duduk dengan ekspresi wajah yang tenang dan berwibawa. Simbol-simbol kekuasaan dan keilahian terlihat jelas pada patung ini, seperti mahkota Nemes, janggut palsu, dan burung elang Horus yang melindungi bagian kepala belakang Khafre. Penggunaan batu diorit yang langka dan sulit didapatkan juga merupakan simbol status dan kekuasaan yang kuat, menunjukkan kemampuan Khafre untuk mengerahkan sumber daya yang besar untuk proyek-proyek monumentalnya. Mumi anak singa. Mumi yang diperkirakan berusia sekitar 2.600 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi yang sangat baik dan utuh, bersama dengan sejumlah mumi hewan lainnya di nekropolis Saqqara. Sekitar 30 km selatan Kairo, Mesir dan merupakan situs pemakaman kuno yang telah digunakan selama ribuan tahun sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para Firaun, bangsawan, dan hewan suci.
Mumi anak singa ini memiliki panjang sekitar 60 cm dan ditemukan terbungkus rapi dengan perban linen yang masih utuh. Analisis awal menunjukkan bahwa teknik mumifikasi yang digunakan pada anak singa ini sangat canggih, setara dengan yang digunakan pada manusia pada masa itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang nilai dan signifikansi hewan kompleks kepercayaan Mesir kuno. Singa memiliki asosiasi kuat dengan dewi-dewi penting seperti Sekhmet, dewi perang dan penyembuhan, serta Bastet, dewi kesuburan dan perlindungan. Keberadaan mumi anak singa ini menunjukkan bahwa hewan ini mungkin dipelihara dan dimumifikasi sebagai persembahan kepada dewa-dewa tersebut, suatu praktik yang sebelumnya tidak diketahui secara luas. Penemuan bagian atas patung Ramses II. Patung bagian atas Ramses II ini ditemukan di situs arkeologi El Asmunein yang terletak di Mesir bagian selatan, sekitar 300 km selatan Kairo. Penemuan ini berupa fragmen patung kolosal yang menggambarkan wajah dan mahkota Ramses II, salah satu Firaun paling terkenal dan berkuasa dalam sejarah Mesir kuno. Patung ini diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun dan terbuat dari batu granit merah dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Penemuan ini mengejutkan para ilmuwan karena kondisi patung yang sangat baik dan detail yang luar biasa, terutama pada fitur wajah dan ornamen mahkota. Keberadaan patung ini memberikan informasi baru tentang seni patung dan teknik pembuatan monumen pada masa pemerintahan Ramses II. Para arkeolog menemukan patung ini terkubur di bawah lapisan tanah setebal 1,5 meter di area yang sebelumnya dianggap sudah selesai dieksplorasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak harta karun arkeologi yang tersembunyi di bawah permukaan tanah Mesir. Penemuan ini juga mengungkapkan aspek-aspek baru tentang kekuasaan dan pengaruh Ramses II di wilayah Delta Nil. Sebelumnya, para ilmuwan memiliki pemahaman terbatas tentang jangkauan kekuasaan Ramses II di wilayah selatan Mesir. Namun, penemuan ini menunjukkan bahwa pengaruh Ramses II jauh lebih luas dari yang diperkirakan sebelumnya, mencakup wilayah yang cukup jauh ke selatan. Patung ini memiliki ukiran hieroglif yang rumit yang setelah diterjemahkan memberikan informasi tentang kampanye militer dan proyek pembangunan yang dilakukan oleh Ramses II. Informasi ini mengubah teori yang berkembang selama ini tentang jangkauan kekuasaan Ramses II di wilayah utara Mesir. Selain itu, penemuan ini juga mengungkapkan tingkat keahlian yang sangat tinggi dari para pemahat Mesir kuno yang mampu menghasilkan karya seni monumental dengan presisi dan detail yang menakjubkan, bahkan di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan. Cairan misterius dalam sarkofagus. Penemuan sarkofagus granit hitam berusia 2000 tahun di Alexandria, Mesir telah menghadirkan serangkaian teka-teki yang menantang para ilmuwan. Terletak di kota bersejarah yang didirikan oleh Alexander Agung, sarkofagus ini awalnya memicu spekulasi luas bahwa ia mungkin berisi jenazah sang penakluk legendaris. Namun ketika dibuka, isinya mengejutkan para peneliti dan memicu kontroversi yang meluas. Alih-alih jenazah Alexander Agung, sarkofagus tersebut berisi 3 jenazah dan cairan merah misterius yang segera menjadi pusat perhatian. Salah satu jenazah diidentifikasi sebagai prajurit berdasarkan luka di tengkoraknya, menambah kompleksitas interpretasi penemuan ini. Cairan merah yang ditemukan bersama jenazah awalnya dianggap sengaja ditempatkan sebagai bagian dari ritual pemakaman kuno. Namun analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa cairan tersebut sebenarnya adalah limbah yang merembes dari luar sarkofagus selama ribuan tahun. Penemuan ini memicu berbagai rumor dan teori liar, mulai dari kutukan kuno hingga potensi wabah yang mungkin terlepas jika sarkofagus dibuka. Penemuan ini tidak hanya mengubah teori yang berkembang selama ini tentang praktik pemakaman di Mesir kuno, tapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang identitas orang-orang yang dimakamkan dan alasan dibalik pemakaman bersama mereka. Penemuan sarkofagus mungil di Mesir. Sarkofagus mungil ini ditemukan pada tahun 1907 di situs arkeologi di Giza, Mesir. Artefak yang berukuran 7,6 sampai 10,16 cm merupakan sarkofagus terkecil yang pernah ditemukan. Jauh lebih kecil dibandingkan sarkofagus normal yang biasanya memiliki panjang lebih dari 2,4 meter. Sarkofagus mini ini berisi mumi janin termuda yang pernah ditemukan di Mesir yang diperkirakan berusia 16 sampai 18 minggu kehamilan. Para ahli menduga penyebab kematian janin ini adalah keguguran. Namun penemuan ini memunculkan berbagai pertanyaan baru tentang praktik mumifikasi pada janin di masa itu.
Signifikansi penemuan ini rumit untuk dijabarkan karena memberikan informasi berharga tentang aspek-aspek kehidupan dan kematian di Mesir kuno yang sebelumnya tidak terungkap. Artefak ini mengubah teori yang berkembang selama ini tentang mumifikasi yang sebelumnya dianggap hanya dilakukan pada individu dewasa atau anak-anak. Lebih jauh lagi, artefak ini memberikan petunjuk tentang perkembangan teknologi mumifikasi di Mesir kuno yang ternyata sudah sangat maju hingga mampu melestarikan tubuh seukuran janin. Selain itu, penemuan ini juga memberikan informasi berharga tentang teknik-teknik mumifikasi yang digunakan pada objek berukuran sangat kecil yang mungkin memerlukan keahlian dan peralatan khusus. Keju tertua di dunia. Keju tertua di dunia ini ditemukan di situs arkeologi Saqqara, sebuah nekropolis kuno yang terletak sekitar 30 km di selatan Kairo. Penemuan ini berupa sisa-sisa keju yang berumur lebih dari 3.200 tahun yang ditemukan di dalam guci-guci kuno yang terkubur di makam Tamhes, seorang pejabat tinggi pada masa dinasti ke-19. Analisis laboratorium yang dilakukan terhadap substansi putih kekuningan ini mengkonfirmasi bahwa itu adalah keju yang terbuat dari campuran susu domba dan kambing. Penemuan ini tidak hanya memberikan informasi berharga tentang praktik pembuatan keju pada zaman kuno, tetapi juga membuka jendela baru ke dalam kehidupan sehari-hari dan kebiasaan makan masyarakat Mesir kuno. Para ilmuwan terkejut dengan tingkat kecanggihan teknologi pengolahan susu yang sudah ada pada masa itu, yang menunjukkan bahwa masyarakat Mesir kuno memiliki pengetahuan yang mendalam tentang fermentasi dan pengawetan makanan. Penemuan ini juga mengungkap bahwa keju sudah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Mesir kuno, bahkan mungkin memiliki nilai religius atau simbol tertentu mengingat lokasinya yang ditemukan di area pemakaman. Paus penjelajah daratan. Artefak bersejarah ini merupakan bukti konkret bahwa paus modern berasal dari mamalia darat yang beradaptasi dengan kehidupan air. Fosil ini ditemukan di wilayah Fayum Depression, Mesir, yang terkenal dengan kekayaan paleontologisnya. Pyomicetus anubis yang hidup sekitar 43 juta tahun lalu memiliki karakteristik unik yang menggabungkan ciri-ciri mamalia darat dan laut. Dengan panjang tubuh sekitar 3 meter dan berat diperkirakan 600 kg, makhluk ini memiliki 4 kaki yang kuat dan ekor yang panjang, memungkinkannya untuk bergerak ke darat dan berenang di air. Struktur tengkoraknya menunjukkan kemampuan untuk berburu mangsa di lingkungan akuatik, mengindikasikan peralihan dari herbivora ke karnivora. Penemuan ini memberikan informasi berharga tentang tahap awal evolusi paus, menggambarkan transisi kompleks dari kehidupan darat ke laut. Para ilmuwan terkejut dengan kecepatan adaptasi evolusioner yang ditunjukkan oleh fosil ini, mengingat interval waktu yang relatif singkat antara nenek moyang darat paus dan munculnya spesies semi-akuatik seperti Pyomicetus anubis. Studi mendalam terhadap fosil ini mengungkapkan detail anatomis yang menakjubkan, termasuk struktur tulang yang beradaptasi untuk menopang berat badan di darat dan propulsi di air. Analisis gigi dan rahang fosil menunjukkan diet yang bervariasi, menyoroti fleksibilitas makhluk ini dalam mengeksploitasi sumber makanan baik di darat maupun di air. Mumi lumpur. Mumi ini ditemukan di sebuah situs penggalian di dekat Luxor, Mesir, dan diperkirakan berasal dari tahun 1207 sebelum Masehi. Memiliki karakteristik yang belum pernah tercatat sebelumnya, yaitu dibalut dengan lumpur alih-alih resin yang biasa digunakan kompleks proses mumifikasi Mesir kuno. Panjang mumi ini sekitar 170 cm dengan lapisan lumpur setebal 2-3 cm yang menutupi seluruh tubuhnya. Analisis awal menunjukkan bahwa lumpur ini mungkin digunakan sebagai metode untuk memperbaiki kerusakan pada jenazah setelah kematian, sebuah teknik yang belum pernah ditemukan sebelumnya pada kompleks praktik pemakaman Mesir kuno. Studi mendalam terhadap mumi ini mengungkapkan detail anatomis yang menakjubkan, termasuk sisa-sisa jaringan lunak yang masih terpelihara dengan baik di bawah lapisan lumpur. Analisis komposisi lumpur menunjukkan campuran kompleks mineral dan bahan organik, memperlihatkan keahlian dan pengetahuan mendalam masyarakat Mesir kuno tentang sifat-sifat pengawet berbagai material. Penemuan ini juga memicu pertanyaan pelik tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan religius yang mungkin telah mendorong pengembangan teknik mumifikasi alternatif ini. Hewan-hewan yang tidak lazim dipelihara. Para ilmuwan menemukan sisa-sisa tulang dan mumifikasi berbagai jenis hewan yang tidak lazim dipelihara, seperti babun, kuda Nil, gajah, macan tutul, dan bahkan buaya.
Situs pemakaman kuno di dekat Sungai Nil menjadi lokasi ditemukannya bukti-bukti tentang hubungan antara manusia dan hewan pada era tersebut. Artefak-artefak ini menunjukkan bahwa selain kucing yang sudah dikenal sebagai hewan yang sangat dihormati, masyarakat elit Mesir kuno juga memiliki kegemaran memelihara hewan-hewan eksotis sebagai simbol status, kekuasaan, dan kekayaan. Kompleksitas penemuan ini terletak pada kondisi sisa-sisa hewan yang ditemukan yang menunjukkan adanya praktik pengorbanan hewan setelah kematian pemiliknya. Para arkeolog yang terlibat kompleks penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa sisa hewan ditemukan dalam kondisi yang sangat baik, dengan panjang tulang belulang yang mencapai hingga 2 meter untuk hewan besar seperti kuda Nil, sementara untuk hewan yang lebih kecil seperti babun ditemukan tulang belulang dengan panjang sekitar 50 cm. Informasi yang diperoleh dari situs ini juga memberikan gambaran tentang pola perdagangan dan hubungan diplomatik Mesir kuno dengan wilayah-wilayah lain di Afrika. Mengingat beberapa hewan yang ditemukan bukan merupakan spesies asli Mesir. Hal ini menunjukkan adanya jaringan perdagangan yang luas dan kompleks pada masa itu yang memungkinkan transportasi hewan-hewan eksotis melintasi jarak ribuan kilometer. Kitab Orang Mati. Artefak kuno ini ditemukan di nekropolis Saqqara yang terletak sekitar 30 km selatan Kairo, ibu kota Mesir. Gulungan papirus yang ditemukan memiliki panjang sekitar 16 meter dan lebar 30 cm dengan kondisi yang relatif baik meskipun telah berusia ribuan tahun. Material yang digunakan untuk membuat gulungan ini adalah papirus, sejenis tanaman air yang umum digunakan sebagai media tulis di Mesir kuno. Isi gulungan tersebut menampilkan teks hieroglif dan ilustrasi yang rumit menggambarkan berbagai dewa, dewi, dan makhluk mitologis Mesir kuno. Ilustrasi ini dilukis dengan detail yang menakjubkan menggunakan pigmen alami yang masih terlihat jelas hingga saat ini. Buku Orang Mati sendiri merupakan komponen penting kompleks kepercayaan pemakaman Mesir kuno yang berfungsi sebagai panduan bagi jiwa orang yang telah meninggal kompleks perjalanannya ke alam baka. Gulungan ini berisi mantra-mantra, doa-doa, dan petunjuk ritual yang diyakini dapat membantu jiwa menghadapi berbagai rintangan dan ujian di alam kematian. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa gulungan ini merupakan milik seorang tokoh penting atau bangsawan, mengingat kualitas dan kompleksitas isinya yang luar biasa. Teori lain menyatakan bahwa gulungan ini mungkin merupakan versi buku Orang Mati yang lebih lengkap dan terperinci dibandingkan dengan yang pernah ditemukan sebelumnya. Kuil Elang. Penemuan arkeologis terbaru di kota pelabuhan kuno Berenike, Mesir, mengungkap sebuah kuil elang berusia 1700 tahun yang menyimpan misteri. Kuil ini yang terletak di pesisir Laut Merah memiliki dimensi sekitar 15 meter x 10 meter dan telah menjadi pusat perhatian para peneliti karena keberadaan artefak-artefak yang misterius. Salah satu penemuan yang paling mencolok adalah adanya 15 elang tanpa kepala yang tersusun rapi di atas alas khusus. Keberadaan falcon tanpa kepala ini menjadi teka-teki yang sulit dipercayai bagi para arkeolog, mengingat elang biasanya dianggap sebagai simbol suci di Mesir kuno. Di samping kumpulan elang misterius ini ditemukan pula sebuah monumen batu yang menggambarkan dua dewa yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Ukiran pada monumen ini sangat detail dengan tinggi sekitar 2 meter dan lebar 1,5 meter, menampilkan sosok-sosok dewa dengan atribut yang tidak lazim ditemukan di panteon Mesir kuno. Yang lebih mengejutkan lagi, para arkeolog menemukan tulisan kriptik yang terukir di dinding kuil berbunyi, "Tidak pantas untuk merebus kepala di sini." Kalimat ini menimbulkan berbagai interpretasi dan teori di kalangan para ahli, mulai dari kemungkinan adanya ritual pengorbanan yang belum diketahui, hingga spekulasi tentang praktik-praktik rahasia yang mungkin pernah dilakukan di kuil ini. Penemuan kompleks mumifikasi hewan. Kompleks ini terletak sekitar 30 km selatan Kairo, ibu kota Mesir, dan merupakan bagian dari nekropolis kuno Saqqara yang luas. Penemuan ini mengungkap skala industri mumifikasi hewan yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Para arkeolog menemukan ribuan mumi hewan dari berbagai spesies, termasuk anjing, kucing, burung, ular, dan bahkan buaya. Keberagaman ini menunjukkan betapa pentingnya hewan-hewan tersebut dalam kepercayaan dan praktik keagamaan Mesir kuno. Skala penemuan ini menggambarkan industri mumifikasi hewan yang sangat berkembang dan terorganisir dengan baik. Diperkirakan jutaan hewan telah dimumifikasi selama periode Mesir kuno yang berlangsung ribuan tahun.
Penemuan ini juga mengungkap dampak signifikan praktik mumifikasi terhadap populasi hewan tertentu. Beberapa spesies seperti ibis dan elang mungkin telah mengalami tekanan populasi yang berat akibat permintaan tinggi untuk ritual keagamaan. Alasan religius di balik mumifikasi hewan sangat kompleks dan terkait erat dengan panteon dewa-dewi Mesir kuno. Hewan-hewan tertentu dianggap sebagai manifestasi atau perwujudan dewa-dewi tertentu. Sebagai karya, anjing sering dikaitkan dengan Anubis, dewa penuntun jiwa. Sementara kucing dihubungkan dengan Bastet, dewi kesuburan dan pelindung rumah tangga. Burung ibis dipersembahkan kepada Thoth, dewa kebijaksanaan dan tulisan. Sedangkan elang dikaitkan dengan Horus, dewa langit. Beberapa mumi hewan bahkan dihiasi dengan ornamen rumit yang diletakkan dalam peti mati miniatur yang indah. Penemuan artefak dan ornamen yang menyertai mumi hewan ini memberikan informasi berharga tentang praktik keagamaan dan seni Mesir kuno. Patung-patung perunggu dewa-dewi, amulet pelindung, dan perhiasan rumit ditemukan bersama mumi hewan menunjukkan pentingnya persembahan ini dalam ritual keagamaan.